Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sebuah materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahira Inatasya'u dengan NIM 204 103010039. Nur Hovifah NIM 204103010040. Nama saya Nur Afifah, NIM D 2019-1105. Nama saya Lutfi Mei Damayanti, NIM D 2019-1106. Yaitu pengertian tentang sistem. Sistem di sini maksudnya ialah jika diibaratkan dalam sebuah proyek, sistem merupakan pemimpin yang di dalamnya terdapat sebuah susunan. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang sistem yang diambil dari ilmuwan terpandang. Seperti Abdul Qadir pada 2008, beliau menjelaskan bahwa sistem itu adalah sebuah prosedur yang memiliki maksud dan tujuan yang sama. Seorang ilmuwan yang bernama Indra pada tahun 2007, beliau juga menyimpulkan tentang pengertian sistem. Ini adalah sekumpulan elemen yang memang memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Dalam negara, sistem ini memiliki hubungan yang memiliki tujuan sama dengan yang lain. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan mempresentasikan dengan tema Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya adalah suatu sistem nilai. Sistem nilai diikuti dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sistem nilai terdiri dari 2 kata, yaitu sistem dan nilai. Sistem nilai dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sistem nilai terdiri dari 2 kata, yaitu sistem dan nilai. Sistem adalah kesatuan dari bagian-bagian yang setiap bagian memiliki fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sedangkan nilai adalah keberhargaan atau kebaikan, serta kata kerja yang merujuk pada tindakan kejiwaan tertentu. Jadi, sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat. Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila sebagai sistem nilai artinya mengandung serangkaian nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis. Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkat, sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Pemateri ketiga dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dan pengertian sistem filsafat. Baik, yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu philan yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Namun, secara umum, filsafat sendiri itu berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran yang hakiki. Jadi, maksudnya arti filsafat itu yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari arti dari segala sesuatu yang bertujuan untuk memperoleh isi atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat itu karena Pancasila merupakan hasil pemenuhan jiwa atau pemikiran yang begitu mendalam dan dituangkan dalam suatu sistem. Lalu yang kedua yaitu pengertian sistem. Pengertian sistem filsafat. Untuk pengertian sistem sendiri yaitu suatu kesatuan bagian-bagian yaitu yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, ciri-ciri sistem sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu suatu kesatuan dengan bagian-bagiannya. Yang kedua, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir,
terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nilai-nilai esensial pada Pancasila yang terdiri dari 5 asas tersebut pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan sistem filsafat. Yang pertama adalah Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup atau filsafat hidup. Dengan pandangan hidup inilah, sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Pancasila sebagai filsafat hidup suatu bangsa juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Kita harus merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini, dapat merumuskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita yang kemudian kita namakan Pancasila. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanpa memiliki filsafat hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar, baik secara nyata maupun secara maya yang mencakup persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri. Dengan berpedoman pada pandangan hidup suatu bangsa akan membangun dirinya. Di samping itu, Pancasila merupakan kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam menjalani hidup. Nah, yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut. Nah, jika syarat-syarat sistem filsafat tersebut cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem filsafat. Tetapi jika tidak, maka bukan sistem filsafat. Nah, sebagaimana diibaratkan suatu logam dapat dikatakan emas apabila syarat-syarat emas terdapat pada logam tersebut. Penjabaran filsafat terhadap Pancasila meliputi 4 macam, yaitu objek filsafat, metode filsafat, sistem filsafat, dan sifat universal filsafat. Yang pertama adalah objek filsafat. Terdapat 2 macam objek filsafat, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala yang ada dan mungkin ada. Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam 3 hal, yaitu ada Tuhan, ada manusia, dan ada alam semesta. Pancasila adalah suatu yang ada sebagai dasar negara rumusannya yang jelas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari rumusan ini, maka objek yang didapat adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dari kelima objek tersebut, dapat dipersempit lagi ke dalam 3 saja, yaitu Tuhan, manusia, dan alam semesta untuk mewakili objek 1, rakyat, dan adil. Sebab, hal-hal yang bersatu, rakyat dan keadilan itu berada pada alam semesta itu sendiri. Dengan demikian, dari segi objek material Pancasila dapat diterima. Nah, yang selanjutnya adalah objek formal filsafat, yaitu hakikat dari segala sesuatu yang ada itu sendiri. Nah, misalnya nih kemanusiaan. Maknanya adalah hakikat abstrak dari manusia itu sendiri, yang mutlak, tetap, dan tidak berubah. Nah, demikian juga dalam sila-sila Pancasila yang lainnya, yaitu ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Khusus untuk persatuan, awal menunjukkan suatu proses menuju keawalan ke
yang nantinya diharapkan menjadi kesatuan juga. Dengan analisis penjabaran ini, maka Pancasila memenuhi syarat juga dalam hal objek formalnya. Nah, yang kedua adalah metode filsafat. Metode filsafat adalah kontemplasi atau perenungan atau berpikir untuk menemukan hakikat. Jadi di sini bukan berpikirnya, tetapi cara menemukan hakikat atau metode menemukan hakikat. Dalam Pancasila ditemukan dengan cara-cara tertentu dengan metode analisa dan sintesa. Nilai-nilainya digali dari buminya Indonesia. Yang ketiga adalah sistem filsafat. Setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu sistem. Artinya merupakan suatu kebulatan dan kebutuhan tersendiri, terpisah dengan sistem yang lainnya. Pancasila sebagai suatu dasar negara adalah merupakan suatu kebulatan. Memang terdiri dari 5, tetapi sila-sila tersebut saling ada hubungannya satu dengan lainnya secara keseluruhan. Tidak ada satupun sila yang terpisah dengan yang lainnya. Oleh karena itu dapat diistilahkan Eka Pancasila, yaitu 5 sila dalam satu kesatuan yang utuh. Yang keempat adalah sifat universal filsafat. Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian filsafat. Pengertian umum itu bertingkat, dari umum penjumlah yang kecil atau kolektif, dari sekumpulan jumlah tertentu sampai jumlah yang lebih besar dan luas hingga kepada umum seumum-umumnya atau yang disebut dengan universal. Nah, dengan uraian tersebut yang merupakan penjabaran dari syarat-syarat filsafat tersebut ternyata cocok diterapkan kepada Pancasila. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengukuhan Pancasila benar-benar suatu sistem filsafat, yaitu sistem filsafat bangsa Indonesia. Nama Indonesia ini ditambahkan karena objek materialnya seperti telah diutarakan di muka adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu digali dari buminya Indonesia, dari nenek moyang kita sejak lama, dari hasanah kehidupannya, dari kebiasaannya, adat istiadatnya, kebudayaannya, serta kepercayaan dan agama-agamanya. Sebagai kesimpulan, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir untuk cita-cita bersama, yaitu untuk dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Foundation Father bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari sini dapat kita ketahui bersama bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu filsafat. Konsekuensinya, kelima sila tidak dapat dipisahkan dan memiliki makna sendiri-sendiri, tetapi memiliki esensi makna yang utuh. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata atau sikap, mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.